Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Lazis. Hari ini saya silaturahim di TK atau RA? RA. Oh, RA Al-Amin Wuruki 2. Oh, RA Al-Amin 2 Wuruki ya. Di Cemani, Grogol, Sukoharjo. Sekarang saya bersama dengan Ibu Siriah. Beliau ini kepala sekolah dari RA Al-Amin 2. Nah, beliau ini sangat luar biasa karena sudah kerjasama beberapa tahun terakhir dengan Lazis. Nah, ini saya silaturahim di RA Al-Amin, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, apa saja sih enaknya atau susahnya menjadi seorang kepala sekolah, apalagi di tengah pandemi sekarang ini ya. Itu bagaimana kondisi sekolahan saat ini. Nah, Assalamualaikum Bu Siriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat. Gak usah grogi Bu. Santai. Kalau pas pandemi tetap sekolah masuk atau ada yang beberapa libur? Pada kondisi seperti ini memang yang terdampak itu tidak hanya di sisi ekonomi ya, tapi juga di sisi pendidikan, terutama pendidikan di TK. Dan kita tahu bahwa pemerintah belum memberikan izin kepada sekolah-sekolah untuk membuka sekolah, dalam artian belum boleh mengadakan tatap muka. Padahal di sisi lain kita para ibu guru itu inginnya memberikan yang terbaik, terutama pendidikan kepada anak-anak gitu ya. Dan perlu kita tahu bahwa namanya memberikan pendidikan kepada anak itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi lebih ke pendidikan agama, kemudian karakter seperti itu yang mungkin tidak bisa didapatkan ketika hanya anak-anak di rumah. Bukan berarti kita mengkerdilkan peran orang tua, tetapi karena kita tahu bahwa kondisi sekarang orang tua juga banyak yang mungkin bekerja, harus mencukupi ekonomi, sehingga untuk pendidikan anak atau harus membimbing anak di rumah itu suatu PR tambahan bagi para orang tua. Maka dari itu peran guru di masa pandemi ini saya rasa juga tidak ringan. Saya rasa mungkin di satu sisi itu lebih berat daripada kalau kita ketemu dengan anak-anak. Guru ingin memberikan yang terbaik, tapi kalau anak tidak, beda ya auranya ketika kita bertemu dengan anak atau dengan lewat daring. Sekarang daring ya, PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Itu memang sangat-sangat beda. Dan orang tua pada dasarnya menginginkan kalaupun toh pemerintah itu memberikan izin, itu inginnya orang tua itu anak-anak tetap bisa bersekolah meskipun harus dengan protokol kesehatan begitu ya, karena memang dengan kita sudah sekitar 1 tahun, jadi 2 semester itu anak-anak belajar di rumah. Kita bayangkan anak-anak belajar di rumah itu betapa mereka membosankan gitu. Dan pada kenyataannya di lingkungan itu anak-anak juga mereka tidak lebih aman ketika di rumah karena banyak yang bermain di luar. Kemudian sementara mal dibuka, kemudian tempat pariwisata dibuka gitu, dan sekolah tidak boleh masuk atau belum boleh dibuka. Itu sebenarnya dilema dan masih menjadi tanda tanya besar sebenarnya buat kita para pendidik itu Mas. Jadi kalau untuk RA Al-Amin 2 sendiri, alhamdulillah kita berusaha bekerja sama dengan para wali murid bagaimana agar yang kita harapkan, materi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa tercapai walaupun kita tidak bisa memberikan secara maksimal begitu. Itu kondisinya sekarang. Kalau dari curhat orang tua itu seringnya itu anak, apalagi kan anak-anak kecil ya. Iya. Kan rentan anak-anak RA atau TK, apalagi ada PAUD-nya itu kan kalau suruh pasti kan ada tugas-tugasnya. Iya.
Lah curhat dari orang itu rata-rata itu banyakan yang mengumpulkan atau enggak, atau malah sering ada yang sudah wah tak pasrah ibu penting mlebu gitu. Kalau selama ini alhamdulillah banyak orang tua yang aktif, jadi diberi tugas kegiatan di rumah nanti mengerjakan ini aktif, alhamdulillah aktif. Cuma memang semakin ke sini itu kan rasa bosan itu kan ada, sehingga anak yang dulu sudah mulai tertib kemudian manut, lama-lama karena mungkin sudah bosen, sudah mulai berontak, sudah mulai rodok ngeyel seperti itu. Nah itu kendala. Kemudian yang kedua, sekolah kita kan juga ada namanya hafalan. Jadi kalau materi hafalan itu berbeda memang kalau ketemu dengan hanya lewat daring. Iya, online itu susah memang. Terbukti kemarin waktu ada evaluasi akhir semester, anak-anak diberi tugas untuk setor hafalan. Jadi guru mengajarkan lewat online, kemudian nanti anak menirukan dari rumah. Setelah itu nanti untuk akhir evaluasi anak setoran hafalan, dan dari satu kelas itu paling hanya 25% yang setor hafalan ya. Yang lain orang tua sudah menyerah. Tidak bisa Bu, cara mengajarnya itu bagaimana, walaupun sebenarnya udah kita bimbing dari jauh. Nah itu, tapi yang tidak kalah pentingnya bahwa kondisi karakter anak-anak dengan tidak masuk sekolah atau belum tatap muka dengan sekolah itu, mereka secara emosional juga berbeda karena kalau di rumah mungkin kurang terkontrol. Itu yang kemudian yang kedua, kalaupun kurang terkontrol, mereka akan terlalu bebas gitu, mungkin bermain gitu. Apalagi jadi anak-anak kan pelariannya TV, kemudian gadget, main HP, terus kemudian mainan yang akhirnya minat atau semangatnya belajar itu juga otomatis turun drastis ya. Jadi kita para ibu guru itu sebenarnya tidak hanya saya ya, jadi dari semua jenjang itu kadang juga masih tanda tanya begitu, sampai kapan ini, karena kalau berlanjut lebih lama lagi itu terus terang mengkhawatirkan secara psikologi, kemudian secara penanaman karakter, sikap anak, terus kemudian minat belajar itu otomatis mengalami penurunan yang luar biasa ya, karena anak-anak sudah terbiasa di rumah, sudah terbiasa dengan hal yang nyaman, TV, HP dan lain sebagainya. Ketika anak-anak didhawuhi untuk belajar, minatnya sudah mulai menurun. Ini efeknya sudah mulai tampak ini. Iya. Jadi kita sejak bulan Maret ya sampai sekarang berarti sudah sekitar sudah berapa bulan ya sampai ini Agustus. Jadi Maret sampai Agustus ini udah berapa bulan? Maret sudah sekitar setengah tahun kan? Iya, hampir setengah tahun. Iya. Dan harapan kita semoga ini bisa segera berlalu dan anak-anak bisa sekolah lagi tuh. Kalau di RA sendiri itu kan beberapa mungkin kan ada yang pakai Zoom itu apa Google Meeting. Nah, kalau di RA itu kalau untuk penjelasan ke anak-anaknya itu pakai Zoom, jadi bareng di depan HP bareng Zoom meeting itu, atau pakai kayak video tutorial itu kalau biasanya? Kalau RA itu pakainya video tutorial sama video call. Oh, video call. Iya, jadi kalau Zoom itu kayaknya kita belum sampai mengingat kalau misalnya pakai Zoom itu berarti orang tua harus berperan aktif. Padahal pada kenyataannya banyak orang tua yang kerja, mungkin pada waktu kita mau online pakai Zoom misalnya, banyak orang tua yang kerja sehingga kan tidak bisa. Nah, jadi kita bisanya hanya video tutorial sama video call. Iya, sama voice gitu. Iya, jadi memang agak lebih sulit daripada kalau kita
tatap muka, terutama memang dari hasilnya tetap jauh dari harapan itu, ya. Terus kalau apa tuh? Lali ya. Seperti ada lazis. Aku warta kau. Apa? Kalau apa ini kan di online kan rata-rata ada yang berita itu orang tua itu enggak ada yang terkendala kuota, apa kadang terkendala nggak ada HP. Nah kalau di era Alamin sendiri apa ada laporan dari orang tua seperti itu atau jangan-jangan malah gurunya sendiri? Kalau orang tua alhamdulillah hampir semuanya sudah punya ya kalau gadget ya. Dan memang kan kalau RA itu tidak seperti SMP, SMA yang harus standby terus kan. Jadi tetap peran orang tua di situ kan ada. Jadi tidak menjadi masalah untuk gadget, untuk fasilitas. Kalau untuk kuota tetap itu guru mestinya, berarti kan guru harus difasilitasi untuk kuota karena dia harus mengirim video gitu kan. Itu jadi waktu kita mengirim video otomatis guru juga HP-nya itu kan harus support kan. Kasihan kalau misalnya terlalu banyak video yang harus dikirim setiap hari, kemudian HP-nya nggak support kan, kasihan itu ya. Jadi kendalanya kalau di RA itu malah dari pihak guru yang harus diperhatikan itu. Berarti kalau dari itu hanya RA di sini aja atau rata-rata di sekitaran Ngeruki ini? Ya, ada beberapa sekolah itu yang full daring, tapi ada yang luringnya itu dengan pemberian tugas. Jadi seminggu datang. Iya, seminggu datang ngambil tugas, kemudian nanti seminggu berikutnya dikumpulkan, kemudian dan itu pun orang tua yang datang ke sekolah, jadi bukan anak. Jadi kan kasihan sekali tuh anak-anak sama sekali tidak melihat sekolah kan gitu. Jadi ini masih jadi dilema untuk para guru. Yaitu tadi harapan guru itu kan kita tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga bisa memberikan penanaman akhlak, kemudian pembiasaan yang baik kan gitu. Tapi kalau tidak pernah ketemu dengan guru, dalam artian juga mereka membutuhkan figur yang bisa untuk mereka contoh, itu kan memang agak kesulitan lah untuk pembelajaran seperti ini. Makanya kita semuanya berharap itu kondisi seperti ini bisa segera berakhir, jadi anak-anak bisa bersekolah lagi. Cuma kadang yang kita heran begitu, sekolah nggak boleh dibuka sementara objek wisata dibuka, kemudian mall dibuka, pasar juga dibuka gitu. Jadi guru harus menerima alasan bahwa alasannya anak-anak itu kondisinya imunitasnya rentan dengan penyakit, alasannya kan seperti itu, Tapi di sisi lain kenapa objek wisata dibuka sehingga anak-anak nggak sekolah tapi diajak piknik sama orang tuanya, kan sama saja. Ya itu kan ya kita jadi bingung. Pola pikirnya belum bisa lah kayak sepertinya kita terima gitu, kok bisa seperti ini gitu. Kecuali kalau memang objek wisata ditutup, terus mall nggak ditutup gitu, sekolah itu boleh, nggak apa-apa. Jadi sekolah ditutup tapi anak-anak diajak piknik tiap Sabtu Minggu piknik, kan aneh gitu loh itu. Ya, saya rasa mungkin pendapat saya ini sama seperti guru-guru dimanapun berada. Jadi kok kondisinya aneh gitu itu ya. Tapi kita berpikiran positif aja sih. Nah, semoga segera berlalu gitu aja. Terakhir, kalau pandemi ini terus ya nggak tahu ya nanti terakhir sama kapan. Bukan seandainya, semoga aja segera selesai. Tapi kalau ini sampai
tahun depan sampai 2021 itu. Terus langkah apa sih? Apa sampai harus tetap full terus sampai daring atau nanti kalau menurut dari Bu Siria sendiri mungkin efek apa sih? Kadang jenengan tadi kan bilangnya sampai ke psikologi anak, anak yang nggak bisa, mungkin ada yang nggak bisa diatur. Nah, apalagi nanti kalau sampai 2021 ini, kalau menurut jenengan dari untuk kondisi di apa anak-anak ya? Iya, kalau misalnya ini ya semoga kita segera berakhir ya, segera berakhir. Tapi kalau misalnya ini sampai perpanjang, ini harusnya menjadi PR tersendiri, terutama untuk pemerintah ya di bidang pendidikan. Ya, jadi pada dasarnya kan guru-guru di bawah itu kita nurut dengan perintah yang di atas, sehingga kalau seandainya ini belum dalam waktu dekat belum berakhir, ini berarti PR untuk instansi terkait, dalam hal ini adalah pemerintahan di pendidikan, Pak Menteri ini yang harus membuat konsep bagaimana supaya pada pendidikan itu tetap bisa berhasil dengan tidak hanya mengedepankan ilmu secara duniawi, tapi karakter, kemudian contoh yang baik, pokoknya apa yang didapat di sekolah itu bisa tercapai walau dengan sistem yang saya rasa ini PR yang tidak kalah penting dengan ekonomi. Jadi pendidikan itu sebenarnya kan pondasi negara, apalagi ini untuk generasi. Jadi kalau misalnya pendidikan ini tidak menjadi fokus pemikiran bagaimana generasi ke depan gitu. Ini satu setengah tahun anak-anak terluntas secara pendidikan itu dampaknya juga luar biasa. Sekarang kita lihat kenakalan anak-anak itu di luar kan sepertinya meningkat. Terus kemudian apalagi anak SMP, SMA, mereka sudah membawa HP sendiri dengan alasan daring, tapi daringnya dia belajarnya sebentar, habis itu buka YouTube yang nggak tahu, orang tua nggak ngontrol, akhirnya terjadi perilaku yang nggak baik seperti yang di berita itu. Nah, itu kan dampak yang tidak baik gitu dari kegiatan ini. Makanya ini PR yang luar biasa, harus terkonsep dengan betul-betul matang sehingga pendidikan itu bisa tercapai. Sekali lagi bukan hanya sekedar ilmu secara doer ya, misalnya sejarah, matematika, tidak hanya itu. Jadi yang terpenting adalah masalah pendidikan karakter dan pembiasaan yang positif itu. Nah, jadi kita nanti para ibu guru nurut dengan perintah atasan, dan ini jadi PR yang luar biasa untuk pemerintahan, untuk pendidikan itu. Terima kasih untuk Bu Siria atas waktunya dan mau menemani di hari ini podcast Sahabat Najis ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti kita berharap segera pandemi ini segera berakhir dan keadaan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya. Amin. Ataupun ada dengan online pun tetap ada sistem yang bagus. Iya. Tanpa meninggalkan pendidikan secara akhlak dan juga pendidikan secara materi yang kita dapatkan. Terima kasih dari saya. Kalau jangan lupa subscribe dan like serta komentarnya. Kalaupun ada baiknya silakan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.